Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Sindistiarani, absen 27, dan bersama saya Ratika Klaudia, absen 8. saya sebagai host dan Rate. Saya sebagai narasumber. Di sini saya dan teman saya akan membuat podcast yang bertema bullying dan tipsnya. Yuk, kita saksikan. Halo sahabat suara tanpa luka, selamat datang di episode pertama podcast kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bullying di sekolah. Bullying bisa terjadi di mana saja, tetapi seringkali korbannya diam dan merasa sendiri. Untuk membahas ini, saya ditemani oleh Saya narasumbernya sebagai korban pembulian. ya, Kak Rati ini seorang remaja yang mau berbagi pengalamannya, yang akan memberikan tips dan saran. Terima kasih sudah mau hadir ya. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya sebagai narasumber pada podcast hari ini. Ya, Kak Rati bisa ceritakan sedikit pengalamanmu. Baik, saya ceritakan sedikit pengalaman saya sewaktu SD kelas 4. Waktu itu saya dibully sama 3 orang dan ada 3 korban, salah satunya saya. Ya, itu pembulian berinisial B, R, dan A. Nah, si B itu kayak sebagai sebagai ketuanya gitu loh. Oh, ya merasa kok dirinya tuh harus paling wow. Ya, nah si R sama si A ini anaknya itu selalu nurut sama si B itu. Jadi waktu itu saya itu lagi makan, awalnya itu lagi makan istirahat pertama itu kan makan ya itu kan. Nah, terus si B ini tuh beli Fanta. Oh iya. Tahu kan si Fanta orange itu kan. Nah, itu anaknya itu saya di dekat saya seperti ini, tiba-tiba langsung makanan saya itu di nasinya pas itu dituang. Oh, dituang oleh Fanta, jadi itu kan nasinya bercampur dengan Fanta. Iya, itu. Jadi, nah kan dituang, nah itu disuruh makan, saya itu disuruh makan yang ada Fantanya itu. Wah, sangat bahaya sekali itu. Ya. Perilakunya sangat tidak mencerminkan perilaku yang sopan dan santun. Ya, habis itu si N sama si A ini disuruh si B itu tuh mengejek gitu loh. Mengejek saya gitu. Iya, menghasut ya. Ya, mengejek itu kayak manggil nama orang tua, manggil nama yang jelek-jelek lah, intinya seperti itu. Kemudian waktu itu kalau nggak salah itu hari Rabu itu saya lagi ngerjain tugas sama teman saya yang berinisial A. Nah, itu berdua ngerjainnya. Terus ada teman saya yang berinisial D, itu anaknya juga dibully. Itu jujur itu dibulinya lebih parah daripada saya. Seperti apa ya? Apakah fisik atau bagaimana? Itu fisik, terus finansial, seperti minta uang. Itu 1 minggunya tuh harus 100.000 ngasih uangnya ke si B itu tadi. Oh, itu sangat parah sih. Apakah gurunya sudah tahu? Waktu itu belum tahu, soalnya belum ada yang melaporkan ke guru ataupun orang tua. Soalnya masih takut, masih takut sama si B. Wah, pasti berat sekali ya. Bagaimana perasaanmu saat itu? Perasaan saya waktu itu ya sedih, gak mau masuk sekolah. Pernah waktu itu saya berdoa gini waktu di sekolah, ya Allah, mudah-mudahan si B ini gak masuk, soalnya saya itu benar-benar takut. Nah, karena saya takutnya itu pernah lengan saya yang sebelah kiri itu dipukul pakai pegangannya sapu yang kayu itu Sampai memar kok? Iya, sampai memar, warna kebiruan gitu. Itu benar-benar sakit dan saya tidak melapor ke orang tua saya. Itu. Kenapa tidak melaporkan ke gurunya langsung? Itu waktu itu ya tadi masih takut sama si B, soalnya nanti itu pernah diancam. Kalau bilangnya gini, itu pakai bahasa Jawa ya. Iya. Kalau awakmu sampai ngelapor ke guru, awas saya gitu bilangnya. Oh, apakah nggak ada inisiatif kalau temannya yang pernah dibully itu untuk
berkumpul menjadi satu untuk melaporkan atau melawannya kepada? Ada, waktu itu ada yang yang berinisiatif untuk melaporkan ke guru, tapi waktu itu belum ke gurunya langsung, waktu itu ke orang tua dulu. Oh iya, betul sekali, itu tips yang bagus sih. Iya, waktu itu tuh melapornya nggak ada sih, nggak langsung lapor ke guru, pertama itu ngelapor ke orang tua. Dia tuh bilang gini ke orang tuanya yang berinisial N, teman saya yang melapor ke orang tua, bilang gini, kancaku lho mah dibully, arek sampai gini sampai tanya memar, terus ada yang dibully secara finansial seperti uang gitu. Terus aku sama temanku yang berinisial B saja, temanku yang berinisial M itu juga dibully anaknya, itu juga dimintai uang, tapi nggak sebesar 100.000 per minggu, enggak. Itu kadang kalau istirahat atau waktu lagi dia tuh selalu minta jajan kayak gitulah, selalu minta beli Kalau jajan. ibunya pelaku apakah tidak tahu perilaku anaknya seperti itu yang mengganggu temannya sampai membuatnya trauma? Waktu itu belum tahu, awal-awal tuh belum tahu ibunya si pelaku. Waktu itu tahunya itu gara-gara teman saya yang inisialnya N itu melapor ke orang tuanya, terus kemudian orang tuanya si B yang membuli itu dipanggil sama orang tuanya N untuk datang ke rumahnya waktu malam hari Untuk membicarakan tentang kasus anaknya. Iya, waktu itu saya diundang ke rumahnya si N itu, diajak ngobrol lah sama teman saya yang berinisial L. Nah, habis itu diajak ngobrol, anaknya tuh cuma diem aja, waktu ditanya itu cuma mabuk-mabuknya aja. Terus habis itu cuman nanggung kayak gitu, terus si B ini ditanyain jawab jujur nggak, dia jawab iya jujur gitu. Terus habis itu akhirnya saya di situ menceritakan pengalaman saya dibully waktu di sekolah sama teman saya, yang mulai dari pantat, dipukul pakai pegangan sapu, terus teman saya aniaya juga itu yang dibully itu anaknya juga dipukul, tapi bukan sama si B-nya, cuman sama si R dan A. Jadi jadi si B ini tuh nyuruh R buat sama A itu buat bully si temanku yang berinisial D itu, ya dipukul sampai anaknya tuh kena mental, bukan kena mental sih, kena langsung mentalnya tuh langsung down, dia tuh sempat mau bunuh diri itu. Oh astaga, parah banget ya itu. Terus dia tuh mikirnya gini, aku kudu kayak rek iki 100.000 per minggu, aku ingin duit, sedangkan sangku 5.000, seperti itu. Apa itu bahasa Indonesianya ya Pak? Dia tuh bilang gini, bagaimana cara aku mendapatkan uang 100.000 itu dalam 1 minggu, padahal aku uang sakuku itu satu harinya itu 5.000. Anak itu bener langsung stres, terus dia itu langsung kayak pengen bunuh diri gitu pikirannya, tapi Sudah terpuruk ya karena dia tidak mau menceritakan ke gurunya langsung. iya, langsung kayak benar-benar down dan benar-benar langsung stres gitu loh, mentalnya itu kayak langsung turun drastis. Saya waktu itu juga pernah sih kayak nggak mau masuk sekolah, soalnya benar saya takut masuk sekolah karena ya si B tadi, takut dipukul, takut disusuru. Waktu itu ada satu kejadian waktu jam kosong itu saya sama teman saya yang berinisial M itu disuruh beli seres, tau kan seres yang buat roti topping, nah itu pakai uang saya. Itu ya harganya memang murah, cuma waktu itu buat saya itu mahal, soalnya uang saku saya itu satu harinya tuh 5.000 ya. Itu waktu itu harganya kalau nggak salah 15.000 yang seres. Itu asli ya wis gak apa-apa, tak nyari lah gitu. Tapi kok semakin hari semakin melonjak gitu anaknya, terus ya udah, terus gak ada yang berani cerita. Akhirnya si Ani tadi itu bilang orang tuanya, terus akhirnya si orang tuanya itu dipanggil dan ya itu tadi si B Membicarakan langsung di depan ya keluarganya. ya betul, itu akhirnya si B itu mengaku, dan waktu itu langsung si B ini langsung minta maaf kepada saya dan korban yang lain, inisial teman saya inisialnya D, L dan A. Nah itu sama saya minta maaf, terus akhirnya uang yang korbannya tadi itu yang inisial D itu langsung dikembalikan semua. Itu totalnya kalau nggak salah ada 500.000 gitu. Bagaimana reaksi orang tua korban ketika mengetahui anaknya membuli anak orang lain seperti itu? Waktu itu reaksinya tuh kak
padahal anaknya itu katanya ya, ini katanya orang tuanya itu kalau nggak salah anaknya ini di rumah itu pendiam, nggak pernah macam-macam, anaknya itu nurut gitu, tapi kok malah kayak gitu di sekolah kan membuli orang lain gitu. Apakah anak itu dulu orang tuanya bisa atau melakukan hal luar biasa? Tidak, waktu itu orang tuanya masih baik-baik saja. Nah, tidak ada sama sekali kayak nggak ada perceraian, nggak ada apa-apa seperti itu. Ya bisa dibilang cemara lah keluarganya gitu. Mungkin itu waktu dulu ada satu teman saya waktu kelas 2 SD itu anaknya benar-benar bisa dibilang nakal banget, itu gak bisa dibilangin sama guru, itu gak bisa. Terus yang inisial B ini berteman dengan itu, kemudian ya itu tadi kena bola, tapi si teman saya itu yang kelas 2 itu sudah pindah ke Mojokerto itu tadi. Ya. Oke, terima kasih sekali atas tipsnya dari Kak Rate. Ya itu tips yang harus kita terapkan, yaitu waktu dibully biar gak kena kena gangguan mental atau tekanan batin gitu. Kita waktu dibully itu seharusnya langsung saja melapor ke guru atau ke orang tua atau ceritalah ke teman terdekat. Ya, bisa ke bestie langsung aja nggak apa-apa, atau berkumpul ke orang yang pernah dibully untuk bersatu melaporkan ke guru atau ya orang terdekat kalian lah. Ya, jadi seperti itu biar kalian tidak langsung anjlok gitu mentalnya. Ya, jangan sampai memilih untuk membunuh diri, itu bukan solusi yang baik. Solusi yang baik itu bisa langsung menceritakan permasalahan yang pernah dibully itu kepada orang tua, lebih baik ke orang tua. Nah, bisa orang tua itu langsung melaporkan ke guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya biar clear gitu, biar langsung selesai masanya, biar nggak berlarut-larut seperti itu. Sudah seperti itu pengalaman yang bisa saya ceritakan sebagai korban bully di waktu SD. Baik Sobat Suara Tanpa Luka, itu dia episode pertama kita. Cerita dan tips hari ini bisa membantu kalian yang mengalami bullying atau ingin membantu teman-teman. Jangan lupa mendengarkan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekian dari kami. Bila podcast kami kurang berkenan, dari kami saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.